dari ihram. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu sama dengan 17 ya, kira-kira 17 atau 16 Juni kira-kira. Jadi kalau kita berangkat tanggal 15, maka kita tunggu 4 atau 5 hari dalam keadaan ihram. Jadi harus dihindari pantangan-pantangannya. Itu bedanya qiran sama tamattu. Kalau tamattu dia sempat tahallul dulu sebentar, sehari 2 hari, kemudian baru ihram lagi. Jadi kalau ada yang suaminya, suaminya nggak mungkin haid ya, nggak mungkin nifas, nggak mungkin haid. Jadi suaminya semuanya tamattu ini, insya Allah. Istrinya ada yang qiran, maka hindari hubungan itu, dan pantangan-pantangan ihram tetap berlaku 100% bagi si istri. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut dan seterusnya, termasuk juga tentunya itu terlarang, sangat terlarang bagi istrinya, karena nggak mungkin kan suaminya tahu istrinya belum, nggak mungkin juga, harus sabar. Intinya bagi yang haji qiran, dia begitu datang udah nunggu aja di rombongan kan, udah ikut umrah. Nanti suaminya selesai umrah, dia tetap 100% masih ihram, pantangan ihram berlaku 100% ya. Sampai kita tanggal 8 suaminya ihram lagi buat haji dari tarwiyah itu. Istrinya nggak boleh ihram karena udah dalam keadaan ihram ya. Kemudian ke Mina, sholat 2 waktu di sana. Kemudian nanti wukuf di Arafah, habis wukuf mabit di Muzdalifah, tanggal 10 melontar jumrah kan. Nah setelah melontar jumrah baru tahallul awal. Nah itu baru lepas ihramnya. Semua boleh lepas, suami boleh, istri boleh, tapi masih tersisa satu pantangan, karena ini baru tahallul awal. Tersisa satu pantangan, yaitu tidak boleh hubungan ya. Sampai nanti kita selesai lontar jumrah 3 kali itu, tanggal 11 mabit di Mina, kemudian tanggal 12 juga lontar. Setelah selesai kita nafar awal ke hotel transit lagi sekitar sehari semalam di situ. Tanggal 14-nya baru kita check in di hotel dekatnya Masjidil Haram depan. Jadi kita akan tawaf ifadah tanggal 14-nya 14 Dzulhijjah, bulan Juni ya, 14 Dzulhijjah, sama dengan tanggal sekitar berapa ya, 21 lah atau 20. Jadi ihramnya kalau berangkat tanggal 12 baru benar-benar tahallul free 100% sekitar berapa hari itu? 8 harian lah, 8 atau 9 hari. Itu baru kita selesai haji dan umrah. Baik, sekarang kita mulai dulu umrah dulu bagi yang tidak ada halangan ini ya tentunya ya. Setelah kita mengucapkan miqat, semuanya mengucapkan miqat bareng-bareng. Kalau yang tamattu mengucapkannya labbaik Allahumma umratan. Kalau yang qiran labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Namanya itu labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Itu kalau yang qiran. Kalau yang ada kekhawatiran, gak enak badan, takut sakitnya kambuh, ya, gak sanggup melanjutkan manasik, maka ucapkan juga syarat Allahumma mahilli haitu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku karena uzur ini, karena aku sakit, aku akan halal di situ. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran apa-apa, gak usah mengucapkan syarat ya. Bagi yang sakit, yang enak badan gitu ya, ada gejala-gejala takutnya diambil ke sana, baru ucapkan ini. Kalau enggak, tanpa mengucapkan itu ya. Jadi kita ucapkan apa yang tamattu, labbaik Allahumma umratan. Kalau yang qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dan qiran ini bagi yang sedang dalam keadaan haid atau nanti ketika sampai di sana dia nggak bisa langsung umroh ya. Baik, jadi kita setelah ihram dari miqat, kita menuju ke Masjidil Haram. Ya, sampai kita
perbanyak talbiyah ya. Untuk bagian talbiyah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah la syarika lahu labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalau kita sudah melihat Ka'bah stop talbiyah. Tapi sejak kita mulai ihram dari pesawat talbiyah terus. Ya pada waktu talbiyah kita talbiyah. Ini tanggal 5 Zulhijjah, ini yang sama dengan 12 Juni begitu ya. Kita pertama-tama akan melaksanakan apa dulu? Umrah dulu ya. Umrah pertama-tama adalah masuk Masjidil Haram, mulai dari sudut Hajar Aswad. Nah, mulai kita ittiba nih. Yang belum ittiba di sini. Jadi berangkat dari hotel belum ittiba ya. Kita dulu dulu. Tidak begini. Kemudian posisikan coba di belakang, hadapnya ke sana ya. Posisikan sebelah kiri kita adalah sudutnya Hajar Aswad. Terus sampai 7 putaran ya. Dari sini berawal di sini. Nah, ini namanya rukun Yamani ya. Dulu belum. Ini kabarnya kekecilan. Ya, ini rukun Yamani. Nanti kita cukup lewat aja, tidak pakai lambaian, nggak pakai usap karena nggak mungkin juga bisa usap, pasti penuh. Nah, apa yang kita baca? Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari sini. Pokoknya sebelumnya Hajar Aswad itu sesuai arah putaran tawaf itu adalah rukun Yamani. Jadi yang belum pernah umroh, yang saya persis ya posisinya, yang belum pernah umroh sama sekali, ada nggak? Kayaknya kemarin ada 6 orang ya. Ibu-ibu ada yang belum pernah umroh? Kanan kiri aja deh, ibu sebelah kanan sini. Sebelah suaminya kalau ada. Khususnya yang belum pernah umroh, biar lebih jelas. Nah, jadi kita tadi mulai dari situ ya, Hajar Aswad. Nah, berlawanan arah jarum jam kan, bagi bapak-bapak laki-laki kecil. Ya, kalau memang space-nya ada, tempatnya bisa untuk kerja. Kalau enggak ya biasa nggak apa-apa. Itu sebanyak 3 putaran pertama. Setelah itu jalan biasa, normal. Nah, sebelum Aswad kita akan melewatin yang namanya itu sudut yang ini nih. Nah, itu namanya rukun Yamani. Begitu kita ngelewatin, tidak perlu lambai, nggak perlu cium, karena hanya ada satu, yaitu musab. Musab pun juga pasti padat. Jadi kita lewat aja, sah. Ketika kita lewat, kita baca Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan diulang-ulang sampai kita mencapai, sampai jalan pelan-pelan sampai kita mencapai Hajar Aswad lagi. Mencapai sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, berarti 1 putaran selesai. Sekaligus masuk putaran kedua ya. Sama ya, lanjut sambil jalan-jalan atau lari-lari kecil gitu ya. Sambil baca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, ngaji pun boleh. Nah, ini rukun Yamani lagi. Kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Berapa putaran berarti genap? 2. Masuk yang ketiga dan seterusnya. Paham ya? Misalnya udah yang ke-7 nih, udah selesai, langsung kita menuju ke makam Ibrahim. Ini ibaratnya makam Ibrahim di sini posisinya. Bentuknya seperti ini. Jadi nggak jauh dari pintu Ka'bah ya, kelihatan kan? Ini pintu Ka'bah, kira-kira di sebelah sini dia posisinya gitu. Ya, ketika kita selesai putaran ke-7, maka kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jangan lupa
tutup lagi pundak kanan kita, tutup pundak kanan, dan wudhunya dijaga ya, karena sholat tetap harus dalam keadaan sudah berwudhu. Aku ini lupa ntar tas pinggangnya. Kalau misalnya nih kita dapat tempat di sini misalnya, nggak ada masalah. Dimanapun dari bagian masjid kita bisa sholat di situ. Ya, yang intinya tempat itu tempat yang nyaman buat kita semua sholat. Kita menghadap Ka'bah ya. Mau di sini, mau di mana, intinya ngadep tetap ke Ka'bah. Setelah itu kita sholat dua rakaat. Di rakaat pertama kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selesai sholat 2 rakaat, kita minum zam-zam. Sholatnya nggak ada Ka'bah, Pak. Mau di Ka'bah. Jadi ngadepnya ke Ka'bah. Hatta kita nggak dapat di lantai yang paling dekat dengan Ka'bah misalnya, harus naik ke lantai 2, tetap kita ngadepnya ngadep ke Ka'bah. Nggak ada pilihan lain kalau itu mah. Ya. Kita ngadepnya ke Ka'bah. Baik. Tapi bukan berarti kita harus melihat Ka'bah loh ya. Enggak, menghadap. Tapi melihatnya? Enggak harus, tergantung posisi kita. Kalau posisi kita di area yang sekitaran Ka'bah, ya kita bisa lihat Ka'bah. Tapi kalau umpamanya diarahkan oleh askarnya ke tempat lain yang terhalang tembok, gak ada masalah. Yang penting kan arahnya ke Ka'bah ya. Baik, selesai 2 rakaat. Sekali. Selesai 2 rakaat, pelannya udah kekerasan ya. Kita ke Zam-Zam, minum Zam-Zam. Nah itu ada miniatur Zam-Zam tapi nggak ada airnya, pura-pura aja ya. Nanti diisi setiap 1 gelas. Sebelum minum kita baca Bismillah ya, kemudian kita minum 3 kali. Minum dikit, tarik nafas, minum lagi, tarik nafas, minum lagi. Sunnahnya begitu, nggak wajib tapi sunnah. Selingin dengan doa karena itu saat yang mustajab. Zam-zam 5 syuribalahu kata Nabi. Zam-zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Doa minta macam-macam lah, minta yang baik-baik untuk diri kita, untuk keluarga kita ya. Setelah itu baru kita menuju ke tempat sa'i. Nah, misalnya di situ. Ya posisinya nggak di sini nanti, agak jalan-jalan dikit gitu ya. Bisa naik 1 lantai, bisa 2 lantai, bisa 3 lantai, tergantung kondisi nanti. Nah ini misalnya mulai sofa dari sini ya, itu bagian yang dulunya adalah ketika si berlari-lari ya, ditandai lampu neon hijau nanti, bukan karpet hijau tapi ya, nggak ada karpet hijau, ada lampu neon hijau di atas. Nah ini lebih dekat ke arah sofa daripada ke mat. Jadi ibaratnya kalau kita bagi 5, mungkin baru 1/5 udah ketemu itu area yang lampu hijau. Jadi lebih ke sofa. Nah ketika kita sampai di sofa atau perjalanan kita menuju ke sofa, kita inna wal marwata min syairillah nad bada Allahu bihi ya, kami memulai sebagaimana di atas pundak ya, dua-duanya menutup. Jangan yang ada yang itibak lagi Pak, dibentuk dulu Pak. Nah buat baik Bapak diginiin ya, karena kita belum keluar dari ihram nih ya. Kalau panas ya tahan aja, misalnya nggak panas kalau di masjid. Iya baik, kita mulai dulu ke Ka'bah, sunnahnya dia ada sana semua. Nah kita kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah
wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Kita doa sejenak, bebas. Puas, Rabbana atina, mau apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Allah paham semua bahasa ya. Gak usah bingung. Kita kasih waktu mungkin sesuai kondisi. Ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa lahul hamdu ala syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Lagi dengan doa lagi bebas. Terakhir kita ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Baru kita jadi 3 kali. Di sela-selanya ada 2 kali doa bebas ya. Baru kita mulai turun ke arah bawah ya, jalan gini sampai di area pilar hijau, yang laki-laki lari. Nah, tapi nggak sependek ini tadi ya, pasti ya, mungkin sekitar berapa, ada 100 meter kali ya kira-kira lah, kira-kira, atau mungkin kurang lebih 100 meter. Setelah itu di penghujung lampu ini jalan biasa, lanjut ke Marwah. Sampai di Marwah bacaannya sama persis, ngadepnya ngadep ke arah kiblat juga, sesuaikan aja dengan arah lantainya, itu sudah mengarah ke kiblat. Sama, kita baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sambil angkat tangan ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Terus doa bebas. Setelah itu ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Habis itu doa lagi bebas. Dan terakhir ulangi lagi sekali, baru kita kembali ke mana? Pulang ke Jakarta ya, ke Safa lagi. Yang baru sekali harus berhenti di Marwah tanpa berdoa lagi ya. Misalnya nih udah selesai di sini, ini yang ke-6, yang ke-7 kali kita doa. Sa'i yang terakhir kita ke sana sekarang. Dengan persingkat aja. Nah, ini sa'i terakhir ya, misalnya yang ke-7, sama di antara garis hijau kita lari baca doa tadi. Selebihnya kita jalan sampai di Marwah, udah langsung balik, nggak pakai doa lagi ya, karena emang cuman 7 kali harus sampai. Nah, batas minimal sa'i ini penting ya. Apakah harus naik ke gunung? Tidak. Batasan minimalnya ikut aja jalurnya kursi roda, muternya di mana, itu minimalnya sampai situ gitu. Jadi nanti ada yang di tengah-tengah, cuma nggak kegambar di sini, di antara area pejalan kaki yang ke arah Marwah ataupun yang ke arah Safa, di tengah-tengah itu ada jalurnya kursi roda. Nah, kita sampai di putaran itu sudah sah sa'i kita, nggak harus naik ke atas. Itu kalau kita mau mencapai jarak minimal ya. Tapi kalau ingin cari tempat untuk doa dulu, ya kita mesti agak naik sedikit, karena nggak mungkin kita area putaran, nggak mungkin. Kita harus agak naik sedikit, bisa enak doanya, kita doa di situ ya. Tapi bagi yang kursi roda maka putar balik sudah sah ya. Nah, ini semuanya sunnah ya, nggak begini pun nggak, hajinya tidak akan berkurang, maksudnya tidak akan menjadi nggak sempurna gitu, nggak, karena ini sifatnya sunnah, jadi tentatif sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Kan Allah tidak membebani kita di luar kemampuan ya. Fattaqullah mastata'tum. Kadang-kadang kita ingin menerapkan tapi nggak boleh, sama diusir-usir, nggak boleh berhenti, ya sudah kita jalan terus, tetap insya Allah pahala itu dicatat sama Allah. Bisa dipahami ya. Baik, selesai kita sa'i umroh, maka bagi yang tamattu tinggal tahallul ya. Tahallul gimana nih? Ada nggak? Pojok kanan. Ada tahallul ya, berarti menuju ke arah hotel. Tahallul di mana? Bawahnya sofa itu ya, Zam-Zam Sofa Tower. Tahallul di situ berarti sudah lepas
bagi yang tamato. Kalau yang kiron belum, karena memang belum umroh kan. Jadi khusus yang tamato dia sudah boleh lepas ihram pakai pakaian biasa. Memasuki tanggal 8 Dzulhijjah dari tempat tinggal kita masing-masing nanti. Jadi di hotel transit ya. Betul ya, tanggal 8 di hotel transit kita ihram lagi. Yang kemarin tamato ihram lagi sholat zuhurnya di Mina. Tidak di jamak, cuma di qashar saja. Ya, 2 rakaat khusus zuhur, kemudian masuk waktu asar kita sholat asar 2 rakaat, masuk waktu maghrib kita maghrib tetap 3, masuk waktu isya kita sholat isya 2 rakaat, dan sampai keesokan harinya tanggal 9 subuh kita masih di Mina sholat subuh ya. Kemudian persiapan untuk menuju Arafah. Mana Arafahnya? Itu ini kita talbiyah terus ya, talbiyah terus selama di Mina. Perbanyak talbiyah, zikir ya, baca Al-Quran, intinya diisi dengan mengingat Allah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah kita menuju Arafah di pagi hari, tapi kita mulai wukuf begitu azan zuhur. Jadi wukuf baru dimulai tanggal 9 setelah masuk waktu zuhur. Pastikan kita di area Arafah dalam tenda yang sudah disediakan. Nah, apa yang kita lakukan selama di wukuf di Arafah? Kalau waktu di Mina kan sholatnya nggak di jamak. Kalau di Arafah sholat zuhurnya sama asarnya di jamak dan di qashar. Sunnahnya begitu, biar kita bisa maksimal untuk doa. Jadi kita masuk waktu, kemudian sholat. Setelah itu ada khutbah Arafah biasanya ya, disampaikan khutbah Arafah. Setelah sholat zuhur dan asar kita dengerin khutbah, kemudian kita doa, kita zikir ya. Untuk berdoa cari arah kiblatnya kemana. Jadi berdoa itu mau di bagian manapun disunnahkannya menghadap ke kiblat tetap ya. Biasanya nanti ada petanda-petandanya itu tinggi gitu, kiblatnya ke sana. Ya udah kita arahkan aja ke sana, kita doa. Boleh duduk, boleh bersila, boleh juga sambil berdiri, mana yang nyaman buat kita ya. Kalau kepanasan cari tempat berteduh, nggak ada masalah. Capek istirahat, ngantuk tidur, nggak apa-apa ya. Intinya menjelang maghrib, kalau bisa kira-kira maghrib jam berapa ya di sana? Musim panas itu siangnya panjang, ya. Misalnya maghrib kurang 1 jam, maksimalkan untuk doa, karena itu